Yo guys, welcome back to UNMN, Ujian Nasional Miss Novi. Hari ini kita bakal bahas topik yang deep banget, akhir zaman dan kitab wahyu. Hari ini ada Cheryl dan Angela. Halo, hai. Halo. Perkenalin nama kalian dong, kelas dan juga absen. Oke, nama aku Cheryl Emily, absen 6 kelas 12-2. Wih, selamat datang Cheryl. Aku Angela Keisha Madika dari kelas 12-2, absen 2. Oke, sebelum main gamesnya aku akan kasih rules. Rulesnya simple banget. Kalian berdua jawab semua soal, benar dapat poin, kalau salah yang nggak dapat poin. Are you guys ready? Oke, siap. Oke, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Menurut kalian, siapa penulis kitab Wahyu? Kapan kitab itu ditulis dan di mana tempat penulisannya? Paulus di Roma tahun 1945. Jawabannya Yohanes di sekitar 90 Masehi, terus di Patmos. Kira-kira bener gak ya? Benar. Cheryl, jawaban kamu benar. Jawabannya salah, Jo. Kok salah sih, kenapa? Jadi jawaban yang benar adalah Yohanes. Yohanes ini adalah Rasul Yesus yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Domitian dari Romawi. Tempat penulisannya di Pulau Patmos, yaitu tempat pengungsian bagi tahanan politik. Jadi Yohanes menulis kitab ini dalam kondisi penderitaan. Kitab Wahyu ini disebut kitab apokaliptik, artinya penyikapan hal-hal tersembunyi dari Allah tentang masa depan. Tujuan utamanya bukan untuk menakut-nakuti, tapi memberi pengharapan kepada umat Tuhan. Nah, setelah mendengar penjelasan, apakah sudah ngerti? Ngerti. Wih, udah benar satu nih, Cheryl. Kamu siap gak? Lanjut ke soal selanjutnya. Siap dong. Ya, soal pertama nggak dapat poin, Ninja. Tapi jangan sedih ya, karena kita masih banyak soal. Siap-siap ya. Pertanyaan kedua. Apa saja hal penting lain yang menjadi ciri khas dari isi kitab Wahyu? Kitab Wahyu ya. Simbol dan penglihatan. Tentang akhir zaman. Jadi jawaban kamu benar. Apakah Angela bisa dapat poin kali ini? Nungguin banget nih, Angel. Nah, tapi sayang sekali jawabannya salah loh. Kira-kira mau tahu nggak, Angel, kenapa jawaban kamu bisa salah? Kitab Wahyu penuh dengan simbol dan bahasa kiasan. Banyak angka, warna, dan gambaran khusus. Isi kitab ini juga berbicara tentang konflik antara kebaikan dan kejahatan, penderitaan orang percaya, penghakiman Allah, dan kemenangan akhir Kristus. Jadi, kitab ini bukan untuk ditafsirkan secara sembarangan atau harfiah semua, tapi harus dipahami makna rohaninya. Yang jauh dua nomor mendapat poin nih. Tapi langsung aja kita masuk ke soal nomor 3. Siap gak, Ninja? Siap. Nomor 3. Mengapa jemaat Kristen mula-mula merasa terhibur saat membaca kitab Wahyu? Mungkin karena ceritanya seru kayak dongeng. Oh, karena kitab Wahyu itu memberi pengharapan pas mereka dianiaya. 1 poin untuk Angela. Jawabannya salah, Cheryl. Nggak tahu. Oke, karena kamu nggak tahu, aku bakal jelasin nih. Jemaat mula-mula hidup dalam tekanan dan penganiayaan. Mereka butuh penguatan. Wahyu memberi pengharapan bahwa Tuhan tetap berdaulat, penderitaan tidak selamanya, dan kejahatan pasti dikalahkan. Yesus digambarkan sebagai raja yang menang, itu yang menguatkan iman mereka. Kita lanjut yuk. Menurut kalian, bagaimana orang percaya pada masa sekarang seharusnya memahami kitab Wahyu? Buat nakut-nakutin orang gak sih? Sebagai pengharapan dan dorongan hidup kita. Jawabannya apa toh? Ya, jawabannya salah. Apa tuh jawabannya? Jadi, bagi kita sekarang, Wahyu mengajarkan kesetiaan dalam segala situasi. Kita diingatkan untuk hidup kudus, tidak takut, dan tetap berharap pada janji Tuhan. Kita lanjut yuk ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara menghadapi pandangan orang yang tidak percaya tentang akhir zaman menurut iman Kristen? Dipaksa percaya. Jawabannya salah, Jo. Aku sih diajarinnya kita harus menjelaskan kepada mereka dengan kasih dan juga sesuai firman Tuhan. 1 poin untuk Cheryl. Itu sama dong. Kita tidak memaksa tapi menjelaskan dengan kasih dan kesaksian hidup. Alkitab jelas menyatakan Yesus akan datang kembali pada Yohanes 14 ayat 3, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan Wahyu 22 ayat 12. Kita juga harus menunjukkan iman atau tindakan supaya orang melihat bukti nyata.
Waduh, perlawanan semakin sengit nih. Langsung aja kita ke next question. Soal nomor 6, bagaimana kita meluruskan pandangan orang yang suka menentukan tanggal atau tahun kedatangan Yesus? Biasa kita nonton TikTok yang peramal-peramal itu. Ya jelas, bukan itu dong jawabannya. Cuma tinggal ingetin mereka aja kalau gak ada orang yang tahu tanggal pastinya. Yap, benar banget yang jelas. Satu poin untuk kamu. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada manusia yang tahu kapan Yesus datang kembali. Matius 24 ayat 36 menyatakan hanya Bapa yang tahu waktunya. Yang benar adalah hidup berjaga-jaga, bertobat dan setia setiap hari. Belum nyerah kan, Cel? Kali ini harus benar. Menurut iman Kristen, kemana ada orang percaya pergi setelah meninggal? Tayangin orang-orang di bumi. Gampang. Jawabannya bersama Kristus di Firdaus. That's right, Cheryl. Jawabannya salah, Jo. Emang jawabannya apa? Oke, aku jelasin. Kematian adalah terpisahnya tubuh dan jiwa. Kalau orang percaya bersama Kristus, tubuh menunggu kebangkitan. Artinya kematian itu bukan akhir, tapi awal kehidupan kekal. Siap pertanyaan selanjutnya? Siapa? Peristiwa apa saja yang terjadi saat kedatangan Yesus kedua kali? Apa ya? 2. Udah nggak tahu. Ya, waktunya habis. Kebangkitan orang mati dan juga penghakiman. Yes, benar. Yesus pasti datang kembali, akan ada kebangkitan dan penghakiman atas semua manusia. Orang percaya bersamanya dan kejahatan dikalahkan selamanya. Soal nomor 9. Ya udah habis. Apa yang dimaksud dengan antikristus menurut ajaran Alkitab? Berarti mereka cuman percaya iblis ya? Jawabannya sayang sekali salah, Jo. Semuanya salah. Sesuatu yang menentang ajaran Kristus. Jawabannya benar. Terus apa jawabannya? Antikristus adalah kuasa atau ajaran yang menentang dan menyesatkan manusia dari Kristus. Tentunya kita harus berpegang terus dengan firman Tuhan. Pertanyaan terakhir, bisa lah ya, Jo? Bisa. Sebutkan minimal 3 refleksi atau pelajaran hidup yang kalian dapat dari materi gereja yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Yang aku refleksiin ke diri aku sendiri, kita harus siap secara rohani, terus juga harus setia kepada Tuhan Yesus, dan yang terakhir waspada terhadap ajaran sesat. Hidup benar, menjaga iman, Satu lagi, dan berharap kepada Tuhan selalu. Siapa yang benar? Aduh, gak tahu nih, Jo. pemenangnya adalah Cheryl. Udah congrats ya. Thank you. Oh, kamu juga hebat. Thank you guys for watching. See you guys on the next episode. Bye-bye.